Ilmu aji pambungkem itu adalah salah satu ilmu hikmah untuk menutup lisan seseorang itu agar gugup, sulit bicara sehingga akan menuruti orang yang mempunyai ilmu ini. Nah, ilmu ini banyak dimiliki oleh para pembesar, para pemimpin maupun para pejabat. Mari kita bahas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabban wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Selamat datang, selamat berjumpa kembali para pemirsa sekalian di channel Spiritual 21 Investigasi Supranatural Tanpa Batas. Zaman dulu banyak para pejabat yang memiliki aji pambungkem. Tujuan mereka yaitu agar menang dalam masalah perdebatan, yaitu ketika sedang dilangsungkannya sidang pemirsa. Sehingga usulan mereka itu diterima dengan mudah oleh para peserta rapat atau para peserta sidang. Nah, selain para pejabat, ada juga mungkin seorang pembisnis itu yang memegang ilmu ini. Tujuannya yaitu agar ketika menjalin kerjasama dengan rekan bisnis, maka rekan yang diajak kerjasama tersebut tidak banyak alasan dan gampang menyetujui program-program yang diajukan. Aji pambungkem ini sangat efektif sekali dimiliki, mengingat kegunaannya yang cukup banyak untuk segala urusan. Para kiai zaman dulu itu juga menggunakan ilmu ini pemirsa. Tujuannya yaitu ketika pengajian ya, biasanya bapak yaitu pengajian, maka para jamaah itu biar tidak bicara sendiri dan para jamaah memperhatikan nasihat-nasihat keagamaan sang kiai tersebut. Ketika mungkin Anda ingin menemui seorang pejabat, bisa gunakan ilmu ini agar pejabat tersebut itu tidak banyak bicara dan banyak alasan. Sehingga tujuan Anda itu akan lebih mudah tercapai. Aji pambungkem itu berasal dari bahasa Jawa. Pambungkem yang artinya itu membungkam atau menutup lisan seseorang. Cara kerja ajian ini yaitu ketika dibaca, maka mulut seseorang yang dihadapannya itu akan sulit bicara. Mungkin kalaupun bicara itu tidak karuan alias gugup pemirsa, sehingga pembicaraan kita akan didengar dan disetujui. Ilmu yang kita bahas ini merupakan warisan seorang kiai yang ahli hikmah, di mana bacaan mantra ataupun doanya itu adalah percampuran antara Jawa dan Arab. Ilmu ini diturunkan kepada siapapun yang memang telah mendengar wejangan ilmu ini. Jadi siapapun boleh mengamalkannya pemirsa. Mungkin Anda orang non-Islam ya, juga bisa mengamalkannya. Terus kemudian Anda bukan orang Jawa, itu juga boleh mengamalkannya. Pokoknya semua orang itu boleh mengamalkannya. Yang terpenting jangan merubah lafadz dari ilmu ini. Lafadz yang berbahasa Arab ya dibaca bahasa Arab. Kemudian lafadz yang berbahasa Jawa itu juga dibaca bahasa Jawa. Jangan Anda merubahnya ke bahasa yang lainnya. Ditakutkan nanti tuahnya ataupun hikmahnya itu akan berkurang atau malah bahkan hilang atau luntur. Untuk memiliki aji pambungkem ini, seseorang itu diwajibkan untuk tirakat ataupun ritual. Tujuannya adalah untuk menyatukan energi ajian ini agar masuk dalam diri seorang pengamal. Selain itu juga diperlukan sugesti yang sangat kuat pemirsa. Dengan memiliki sugesti yang kuat, maka seseorang itu tentu akan lebih mudah mengamalkan ilmu ini. Untuk lebih jelasnya, tata cara penguasaan ilmu ini adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu berpuasa 1 hari, yang mana puasa ini dilakukan di hari Kamis, yaitu dengan menghindari daging, telur, susu, ataupun yang berasal dari hewan. Yang kedua, pada malam harinya, pada malam Jumat ya, jangan tidur sampai pagi atau istilahnya adalah begadang atau melean. Tetapi jangan digunakan untuk nongkrong, berjudi, main-main, dan lain sebagainya. Gunakan malam tersebut itu untuk berdiam diri di rumah atau mungkin bisa di suatu tempat tertentu, misalnya masjid,
musola ataupun tempat-tempat terpencil lainnya. Kemudian yang ketiga, pada waktu begadang atau tirakat melean tersebut jangan makan ataupun minum apapun. Jadi setelah puasa hari Kamis kemudian berbuka ya seperti biasa. Nah, setelah jam 7 malam sampai dengan pagi hari itu jangan minum ataupun makan apapun. Kalau berbicara ya seperlunya saja pemirsa. Jangan banyak bicara apalagi menggunjing orang lain. Kemudian yang keempat, selama masa tirakat tersebut silahkan membaca mantra Aji Pambunggem ini sebanyak 313 kali atau lebih banyak itu lebih bagus. Tetapi jangan sampai kurang dari hitungan tersebut. Pembacaan itu boleh dijeda. Contohnya mungkin jam 9 malam itu membaca amalan sebanyak 100 kali dulu. Kemudian istirahat lalu baca amalan lagi jam 11 malam 100 kali. Lalu kemudian istirahat kembali, kemudian baca amalan lagi ketika jam 2 malam sebanyak 113 kali. Nah, Anda mungkin bisa membaginya sendiri sesuai selera Anda ya. Yang penting dalam satu malam tersebut itu jangan sampai tertidur. Kemudian yang kelima, untuk mantra Aji Pambunggem tersebut adalah sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma komo meneng, sang komo teko menang. Allahumma komo asih, lintang rembulan srengenge cahyo ingsun. Allahu akbar, birahmatika ya arhamar rahimin. Nah, silahkan pause dan catat mantra tersebut dalam buku catatan Anda agar tidak hilang dan mungkin bisa diajarkan ke orang lain pemirsa. Kemudian yang keenam, cara penggunaan. Untuk cara penggunaannya itu cukup mudah, yaitu silahkan baca 3 atau 7 kali ketika mungkin Anda berhadapan dengan seseorang. Mungkin Anda di lingkungan rapat atau di lingkungan sidang atau apa, itu silahkan dibaca. Atau mungkin Anda berhadapan dengan rekan bisnis yang mana hanya 1 atau 2 orang saja. Ingat, jangan menyalahgunakan ilmu ini untuk hal-hal yang tidak-tidak ya. Gunakanlah untuk kebaikan sesama manusia. Jangan merugikan orang lain. Nah, saya Fatih Nur Alam undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam spiritual.